Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan utama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan kita tetap berserta kita. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa yang telah saya janjikan, pertanyaan hampir 50 pertanyaan yang datang ini masih belum bisa saya jawab secara keseluruhannya. Pertama katanya, siapa orang yang dimasukkan orang musyrik? Saya akan sudah jelas dahulunya, sudah ada. Kalau tidak salah saya jelas satu persatu. Musyrik itu arti dalam bahasa Arab asal kata dari asyraka yaskuru musyrikun. Artinya orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, siapa orang-orang yang menyekutukan Allah itu? Kita harus paham benar. Maksudnya orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyembah selain daripada Allah. Itu sudah menyekutukan Allah. Ada sembahan-sembahan lain. Makanya dalam Islam dikatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang harus sembah kecuali Allah, tidak boleh menyekutukan yang lain yang itu. Jadi yang dikatakan yang orang yang musyrikun itu atau orang musyrik itu orang yang menyembah selain daripada Allah. Selain daripada Allah yang disembahnya, berarti dia itulah orang yang musyrik. Orang musyrik itu tidak diampuni dosanya oleh Allah kecuali dia kembali bertaubat, masuk dia agama Islam, bertaubat, bersyahadat, dia baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dalam keadaan musyrik selama-lamanya, dia tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Di akhirat nanti dia tempatnya di dalam neraka. Itu sudah janji Allah. Jadi saya seluruh para hadir yang ada sini, jangan pula nanti sudah jelas ini kita berdalih pula lain. Itu kalau Allah hendak memasukkan dia surga, orang musyrik itu apa aja? Itu apa pendapat konyol namanya. Tak ada benar. Allah sudah menjelaskan kepada kita semua, orang musyrik itu tidak diampuni oleh Allah segala dosanya. Jangan kita sekali-kali berandai-andai. Boleh jadi sini, boleh jadi gitu, boleh jadi Allah mengampun dia, dimasukkan juga dalam surga. Itu nama tidak punya pendirian. Islam itu agama yang tinggi, harus punya pendirian. Kita harus punya komitmen dalam beragama ini. Istiqomah. Jangan main-main untuk. Memang susah untuk istiqomah ini, banyak latihan-latihannya. Ya, tidak dapat kita hanya diperoleh di university, dah selesai di university kita dijamin pula istiqomah. Tidak, banyak ilmu belum kita pahami. Makanya dari situ saya berharap pada seluruhnya kaum muslimin rahimakumullah, tetaplah istiqomah. Bagaimana istiqomah? Kalau kata Allah tidak boleh, ya tidak boleh. Jangan kita berandai-andai. Nanti boleh saja, boleh jadi dia di akhirat benar. Benar apanya Allah mengatakan salah? Sama saya beri contoh semudah-mudahnya. Saya ada memiliki cincin yang berwarna merah. Saya beri tahu. Ada teman saya namanya Abdurrahman. Ya Abdurrahman, cincin yang warna merah itu saya yang punya. Jangan kamu jual pula cincin itu. Ya katanya. Dia tahu, saya tahu. Sudah. Setelah itu datang Pak Karim. Karena cincin warna merah sangat cantik sekali, bagus, indah. Datang ke Pak Karim, Pak Rahman, cincin warna merah itu siapa yang punya? Atau Rahman, saya mau beli ini.
Lalu Paraman itu menjawab kepada Pak Karim, yang itu saya tak tahu masalah cincin itu. Yang tahu masalah cincin itu Khaidir bin Yahya yang pintar sekali masalah cincin itu. Dia yang tahu, saya tak tahu. Nah, timbul pertanyaan, ya, salah ke Abdurrahman ini? Sudah jelas, sudah saya kasih tahu yang warna merah itu milik saya, tapi dia ditanya orang lain katakan dia tak tahu, hanya tahu hanyalah Khaidir bin Yahya. Itu namanya pendapat konyol namanya, alias goblok itu. Yang konyol alias goblok deh tuh ya, orang seperti itu. Kenapa saya katakan sudah dikasih tahu? Begitu juga dengan Allah. Allah sudah dikasih tahu orang musyrik tempatnya neraka. Jangan kita berdalih kalau Allah mau memasukkan dia dalam surga. Bagaimana? Itu nama kerja main-main namanya. Itu tidak berdasar konsep. Allah sendiri mengatakan orang musyrik itu masuk neraka. Kalau kita katakan kalau Allah membalik ini, itu nama tak percaya dengan Allah. Berarti menganggap Allah itu tidak konsekuen. Begitu. Yang di sini saya sampaikan, orang-orang musyrik itu suatu dosa yang paling besar, tidak diampun oleh Allah kecuali dia bertaubat, kembali dia masuk ke agama Islam, bersyahadat ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan gitu. Tidak ada Tuhan kecuali yang disembah, ilah itu disembah, tak ada sembahan lain. Tidak ada yang disembah lain kecuali Allah, tidak ada yang disekutunya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang disekutunya selain Allah. Jadi kita boleh mengutuk Allah. Ada sembahan-sembahan lain selain Allah. Allah dipercaya juga sebagai pencipta langit dan bumi, tapi sembahan lain tetap juga kita laksanakan. Jadi Allah itu disekutukannya, itu namanya musyrik. Musyrik suatu dosa yang tidak diampun oleh Allah. Dia tetap masuk neraka jahanam dalam keadaan hina, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Jadi yang bagi yang belum paham, itu akibat sebetulnya dia bukan paham, itu dia hanya tidak istiqomah hatinya dalam keadaan ragu. Boleh jadi ini, boleh jadi itu, sebetulnya keraguan. Ya, bahaya mati dalam keraguan. Maka Allah katakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang datang dari Allah jangan hak, benar kata Allah. Yang benar itu datang dari Allah, jangan kamu masuk orang ragu. Itu orang ragu tadi itu. Kalau Allah mau masuk surga apa? Sudah jelas kata Allah, orang yang musyrik itu masuk neraka. Dia bilang di balik-baliknya, boleh jadi dia nanti masuk surga. Itu namanya pendapat konyol. Orang tidak punya pendirian. Ini yang perlu kita bina. Bagaimana membina orang yang tidak punya pendirian? Ya, jadi pertanyaan ini saya jawab. Yang jelas, yang namanya musyrik itu menyembah ada sembahan lain selain Allah. Siapa saja yang menyembah selain lagi Allah yang sembahnya, itu musyrik, dosa, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, khalidina fiha abada. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Masih ada 49 pertanyaan lagi akan saya jawab nanti ya di minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.